Harus semangat ya, belajar berhitung. Kita tunggu 5 menit lagi. Tanggungnya 2 orang lagi, kita coba lihat. Ya, Pak. Oke, udah 30, tapi saya minta waktu sebentar ya. Ada yang dikerjain sedikit. Ya, kurang lebih 5 menit lah. Minta waktu sebentar.
Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, untuk materi udah saya share di chat atau di e-learning juga udah ada. Terus untuk apa namanya soal yang kemarin pun juga sama udah. Maka ambil waktu sebentar karena ada sedikit baru penjabaran itu aja sih. Oke, sebentar. Oke, kita bahas dulu soal yang kemarin. Oke. Soal latihan pertemuan keempat. Nah, nomor 1 ini pembuktian ya, di mana di ruas kiri ada matriks A plus dan kolom matriks BC sama dengan matriks AB ditambah C. Jadi langsung dijumlahkan saja caranya. Maka hasilnya harus sama ya. Kalau nggak sama berarti ada salah perhitungan saja. 10 min 6 1 1 12 11 sama 5 min 1 19. Itu untuk yang nomor 1A. Yang B-nya ini ada skalar A. Nah, ruas kirinya adalah A dalam kurung matriks B dikurang C sama dengan atau A kali B dikurangin A dikali C. Tinggal di apa namanya? Didahulukan dalam kurung dikurangin baru dikali. Kalau yang AB dan AC langsung dikalikan baru dikurangi. Lalu untuk yang 2, nah, dengan menggunakan matriks dan skala yang sebutkan bahwa, nah ini juga sama, kurang lebih sama kayak nomor 1, cuma bedanya ini kalian. Jadi ini yang atasnya skalar, yang ini bukannya di matriks A dikali dalam kurung matriks dikurangin BC atau sama dengan A kali B dikurangin A kali C. Nah, yang nomor 2 maafnya lupa kelewatan. Jadi saya jawab. Kita langsung dulu ya K3 ya. Nah, ini ditranspos saja. Ketika ditranspos 2 kali, harusnya akan kembali ke seperti awal. Seperti itu. Transpos. Hasilnya pun sama. Dan untuk yang B, skala A kali C transpos atau A dikali C transpos. Hasilnya pun sama. Dan yang keempat adalah mencari inverse dari matriks 2 kali 2. Yang kalian masukkan saja. Rumusnya 1 per AD dikurangin BC dan D min B dan min C A. Jadi masukkan saja. Hasilnya adalah inverse-nya 5/13 min 13/13 1/13 sama 2/13. Lalu kemudian yang min untuk mencari inverse B. Didapat hasil akhirnya 1/5 min 1/5 3/20 sama 1/10. Lalu matriks A. Nah, di sini adalah untuk mencari inverse. Angka 3 inverse berarti ada 2 cara. Bisa kalian lakukan inverse-nya dulu atau kalian kalikan dulu baru di inverse. Nah, kalau saya dikalikan dulu baru di inverse. Itu. Nah, untuk yang polinomial diketahui matriks A adalah 2 kali 2 di mana 3, 2, 1, 1. Untuk persamaan pertama adalah yang A
adalah X min 2, berarti adalah matriks A-nya ini dikali 2-nya dikali matriks identitas. Karena tidak mempunyai variabel. Dikalikan dulu, berarti yang dikurangin hasilnya 1, 2, dan 1 min 1. Nah, yang B, 2x2 min x plus 1. Ini dimasukkan juga sama. Untuk yang pangkatnya kalian bisa kalikan dulu, baru kali 2. Atau mau dikali 2 dulu, baru dipangkatkan 2 kali. Baru dikurangin dan ditambahkan. Hasilnya 27, 14. Itu saja. Dia mau ditanya. Langsung ke materi. Materi kita agak sedikit. Nggak banyak sih, cuma 3. Cuma ada beberapa yang perlu ditanya aja. Sampai sini dia mau ditanya. Nggak ada kalau gitu. Kita sharing ke sini. Oke, sudah melihat ya. Ini apa namanya kok? PowerPoint saya. Baru sharing. Nah. Oke, nah pada malam hari ini kita akan belajar matriks elementer dan operasi baris. Jadi menentukan inverse menggunakan operasi baris elementer. Terus lalu menyelesaikan sistem linear dengan inverse matrix, maksudnya mencari x1 x2-nya berapa, tapi dengan mencari menginverskan matriks tersebut. Lalu yang ketiga ada matriks diagonal, segitiga matriks simetrik. Langsung. Nah, matriks elementer dan operasi baris. Apa yang disebut dengan matriks elementer? Suatu matriks di mana adalah n kali n, dan jika matriks tersebut dapat diperoleh dari matriks identitas I, yang bentuknya adalah n kali n, juga dengan melakukan operasi baris elementer tunggal. Jadi yang disebut matriks elementer adalah sebuah matriks identitas yang dilakukan operasi baris elementer tunggal. Tunggal itu maksudnya satu kali ya. Masih ingat kan contoh kayak waktu kita belajar operasi baris elementer yang di mana ada 3 langkah. 1, mengkalikan cos tetap 0. 2, pertukaran baris kedua dan baris keempat. 3, tambahkan 3 kali baris 1 dengan baris yang lainnya. Ini contohnya seperti ini. Jadi contohnya adalah sebentar. Kayak ini. Nah, di sini awalnya itu adalah matriks identitas 1, 0. Dan di sini 0 adalah 1. Nah, kenapa jadi min 3? Karena baris keduanya dikali dengan min 3. Nah, dengan melakukan operasi baris elementer tunggal maksudnya hanya satu barisnya aja yang dioperasikan. Dioperasikan itu tadi itu dengan 3 cara. Bisa salah satunya dengan kalikan baris tersebut, tukarkan baris tersebut, atau tambahkan kelipatan baris satu dengan baris yang lainnya. Jadi apa yang disebut dengan matriks elementer gitu ya. Jika matriks tersebut dapat dikode di matriks identifikasi dengan melakukan operasi baris elementer tunggal, yaitu di mana sebuah matriks identitas yang dilakukan perhitungan operasi baris elementer untuk satu kali aja. Gitu. Contoh-contohnya seperti ini.
Jadi yang ini adalah dikali baris kedua kali min 3, yang ini adalah pertukaran antara baris kedua dengan baris keempat, yang ini adalah menambahkan menambahkan kali baris pertama, baris ketiga dengan baris pertama, dan yang ini adalah kalikan baris pertama I dengan 1. Seperti itu. Nah, teorinya adalah jika matriks elementer E diperoleh dengan cara melakukan operasi tertentu terhadap I, dan jika A adalah matriks M kali N, maka hasil A adalah matriks yang dihasilkan jika operasi yang sama dilakukan terhadap A. Nah, maksudnya adalah jika ada sebuah matriks S sedemikian rupa, nah, dan jika ada suatu matriks identitas, matriks identitas yang dilakukan adalah matriks baris elementer tunggal, misalkan contohnya seperti ini, ketika dikalikan dengan S tersebut, maka hasilnya adalah sama seperti dengan kita melakukan operasi baris elementer tunggal pada matriks X. Contohnya seperti ini. Jadi diketahui di sini adalah matriks A dan matriks E adalah identitas. Sampai dibalikan. Matriks E-nya adalah identitas dan matriks A-nya adalah 3 kali 4. Nah, ketika dan metrik ketika sebuah matriks matriks A dikali dengan E diperoleh jadi penjumlahan 3 kali baris pertama I3 ke baris ketiga, hasil kali E adalah sebagai berikut. Jadi gini, jika sebuah matriks yang ini dikalikan 3 kali baris pertama ke baris ketiga, maka hasilnya sama seperti ketika sebuah matriks maksudnya sebuah matriks E dikalikan ketiga baris pertama ke baris ketiga. Seperti itu. Jadi maksudnya gini, tadi saya bilang sebelumnya, jika ada sebuah matriks A dikalikan dengan matriks E, di mana matriks E itu adalah dikalikan 3 baris matriks pertama ke baris ketiga, maka hasilnya akan sama seperti matriks A itu dikali 3 kali baris pertama tambahkan baris ketiga. Seperti itu ya. Jadi gimana ya? Ya begitu maksudnya. Ngerti nggak? Belum paham, Pak. Belum paham. Jadi gini, jadi contohnya, jadi misalkan nih, matriks A ini kita operasikan baris elementernya apa? Yaitu 3 kali baris pertama ditambah baris ketiga. Seperti itu. Maka hasil ini akan sama seperti ketika E dikalikan baris pertama. Contohnya gini. Yang ini misalkan operasinya adalah baris ketiga 3 baris pertama ditambah baris ketiga. Ini juga 3 baris pertama ditambahkan baris ketiga. Nah, maksudnya itu seperti ini. Jika ada sebuah matriks di mana matriks A yang ini dikalikan dengan matriks E yang sebelumnya sudah dikalikan 3 baris pertama dengan baris 3, ketika dikalikan ke A, hasilnya seperti ini. Nah, itu sama aja seperti dengan sebuah matriks A dikalikan operasi baris elementer tunggal dulu, maka hasilnya akan sama. Gitu. Jadi jika sebuah matriks A dikalikan dengan matriks E yang di operasi baris elementer tunggal, yaitu operasi baris elementer itu adalah operasinya 3B1 plus B3, ketika dikali hasilnya seperti matriks A yang dioperasikan baris elementer tunggal juga. Seperti itu. Paham ya? Gimana yang lain? Kurang jelas kah?
Jadi maksudnya seperti kayak tadi, jadi ada sebuah matriks. Jika matriks elementer E diperoleh dengan cara melakukan operasi berhubung kepada I, dan jika A adalah matriks M kali N, maka hasil A adalah matriks yang dihasilkan jika operasi yang sama dilakukan terhadap A. Gitu. Nah, maka jika ada sebuah operasi baris elemen, ada operasi baris elementer tunggal pada matriks E, dikalikannya 3 nih, dikalikan 3B1 tambah B3, lalu dikalikan AE, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi nah, jika ada sebuah matriks A, di mana matriks A ini dikalikan oleh matriks identitas E yang sebelumnya matriks ini sudah dioperasikan baris elementer tunggal, yaitu 3 baris pertama ditambah baris ketiga lalu dikalikan, maka hasilnya seperti ini. Sama saja dengan operasi jika matriks A dikalikan, jika matriks A dioperasikan baris elementer tunggal, yaitu 3B1 tambah B3. Seperti itu. Maka kan yang benar-benar merupakan matriks yang sama akan diperoleh jika kita menambahkan 3 kali baris pertama A ke baris ketiga. Jadi ketika ini dioperasikan baris elementer tunggal dan dikalikan, hasilnya sama saja seperti ketika matriks A dioperasikan baris elementer tunggal juga. Seperti itu. Gimana? Paham? Masih belum? Kita lanjut dulu deh kalau gitu ya. Nah, di sini ada contoh operasi baris dan operasi baris inverse. Nah, operasi baris itu sama kayak tadi ya. Operasi baris itu sama seperti operasi baris elementer. Pada masing-masing contoh berikut, suatu operasi baris elementer dilakukan terhadap matriks identitas 2x2 untuk memperoleh baris matriks elementer E, gitu ya. Kemudian E dikembalikan menjadi matriks identitas dengan melakukan operasi baris inverse. Nah, maksudnya di sini adalah ketika, jadi intinya adalah bagaimana kita caranya melakukan operasi baris nilai elementer gitu. Operasi baris kan tadi kan dikalikan konstan tetap 0. Nah, contohnya seperti ini. Dikalikan dengan baris kedua. Nah, ketika di baris kedua kita balikin lagi ke kita inversekan kembali, dibalikin lagi, maka hasilnya akan 01 lagi sama. Ya, ini juga sama. Tambahkan kelipatan baris yang satu dengan baris yang lainnya. Tambahkan 5 kali baris kedua ke baris pertama, lalu ditambahkan kali min 5 baris kedua ke baris pertama, maka akan kembali lagi seperti semula. Yang ini juga sama. Pertukaran baris kedua dengan pertukaran baris pertama dengan dan kedua. Nah, ketika dibalik lagi akan hasilnya juga sama. Jadi intinya adalah di sini mengajarkan operasi baris elementer yang pernah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Yaitu ada 3 cara kan, cara itunya mengalihkan baris tersebut dengan konstan tetap 0 dengan bukan bilangan 0, lalu menambahkan kelipatan pada baris pertama, pada baris yang satu dengan yang lainnya, atau melakukan pertukaran seperti itu. Jadi intinya sih lebih ke pengulangan bahwa operasi baris elementer yang kita pelajari sebelumnya dapat dilakukan untuk mengetahui inverse pada sebuah matriks seperti itu. Nah, ini operasi baris dengan perkalian matriks. Setiap matriks baris elementer dapat dibalik dan inverse-nya juga merupakan matriks elementer. Itu. Bukti jika E adalah matriks elementer, maka E dapat diperoleh kembali beberapa baris terhadap I. Misalkan E0 adalah matriks yang diperoleh ketika inverse dari operasi yang dilakukan terhadap I, maka jadi ketika ada sebuah matriks E dikalikan inverse-nya,
kali 2 apa gitu ya, dikalikan matriks elementernya ketika ada ketika matriks dikalikan operasi baris elementer tunggal, maka menghasilkan P0. Dan ketika dia dikalikan, maka akan kembali ke matriks identitas ke awalnya lagi. Begitu juga yang sama E, walaupun dia posisinya beda, tetap akan sama. Nah, di sini adalah bagaimana caranya metode untuk menginvers sebuah matriks yang sebelumnya kita pakai 2 kali 2, sekarang bagaimana cara menginverskan matriks 3 kali 3, yaitu menggunakan matriks Gauss-Jordan. Sorry, maksudnya operasi baris elementer Gauss-Jordan. Nah, di mana A1 sama dengan, nah ketika melakukan suatu inverse pada sebuah matriks akan menghasilkan E1, E2, dan E seterusnya. Maksudnya itu adalah setiap kali kita melakukan operasi baris elementer, maka disebut ada E1-nya, ada E2-nya, E3 tahapnya seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Tentukanlah inverse pada matriks tersebut. Contohnya matriks A. Bagaimana caranya menginverskan matriks 3x3 dengan operasi baris elementer. Nah, pertama kita perbesar, yaitu disandingkan dengan matriks identitas. Nah, seperti ini. Dan hasil terakhirnya adalah matriks identitasnya sendiri, yang sebelahnya akan menjadi matriks identitas, dan yang sebelah kirinya akan menjadi hasil inverse matriks tersebut. Contohnya matriks ini. Nah, lalu operasi baris elementernya. Sorry. Di mana operasi baris elementernya, tahap yang pertama adalah 2 kali baris pertama ditambah baris kedua untuk diletakkan di baris kedua. Jadi dia akan mengikuti semuanya sepanjang garis ini. Nah, jika dikalikan lalu min baris pertama ditambah baris ketiga. Itu untuk baris ketiganya. Maka dapatkan hasil seperti ini. Dan yang kedua adalah 2 baris kedua. Yang kedua adalah untuk yang 2 baris kedua ditambah baris ketiga, diletakkan baris ketiga. Misalnya seperti ini, dan kali baris ketiga dikali min 1, jadi minus semua. Salah saya gitu ya. Salah ketik. Dan selanjutnya adalah 3 baris ketiga ditambah baris kedua, dan min 3 baris ketiga ditambah baris pertama, diletakkan baris ke baris pertama. Maka dihasilkan hasil terakhirnya adalah inverse-nya adalah min 40, 13 min 5, 16 min 5, min 2, 9, min 3, dan min 1. Dan matriks yang tidak dapat di-inverse. Nah, contoh yang matriks dari inverse adalah akan kalian temukan ketika kalian melakukan operasi baris elementer. Nah, contohnya apa? Ketika pada suatu matriks dioperasikan dan minimal ada 1 baris 0, maka dia tidak memiliki matriks dan tidak perlu dilanjutkan kembali perhitungannya. Seperti itu. Nah, ini penyelesaian sistem linear dengan inverse. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikan suatu sistem linear dengan inverse matrix gitu ya. Nah, diketahui adalah sebuah persamaan linear x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 5, 2x1 ditambah 5x2 ditambah 3x3 sama dengan 3, dan x1 ditambah 8x3 sama dengan 17. Diperbesar matriksnya, maka didapat hasilnya ini.
disandingkan dengan matriks identitasnya, lalu dilakukan operasi baris elementer juga. Nah, gimana caranya ini menjadi matriks Gauss-Jordan ya, yang sebelahnya dilakukan min 2 kali baris pertama sama baris kedua, dan min baris pertama satu kali baris pertama ditambah baris ketiga untuk baris ketiga, dan selanjutnya seperti baris yang kita lakukan sebelumnya, maka dia didapatkan hasil adalah min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, dan 1. Lalu gimana untuk yang ini, yang 5 dan 13, nya tinggal kalikan saja ya. Yang 5 dikali ini, yang 3 dikali ini, yang 17 dikali ini. Lalu ditambahkan, didapat adalah X1-nya adalah 1, X2-nya adalah min 1, dan X3-nya adalah 2. Seperti itu. Dan sistem ini dengan matriks kesamaan. Jika ada sebuah sebuah sistem ini dengan matriks koefisien sama, maksud adalah yang ini yang sama, yang berbeda hanya di B-nya saja. Seperti maaf ini agak susah. Ininya yang beda di sini doang. Maka adalah tinggal diperbesar matriksnya, lalu diletakkan di sampingnya, lalu baru dilakukan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, hasil terakhir dan matriks Gauss-Jordan tetap ya berlaku untuk satu baris semua. Baris semua didapat hasilnya adalah ketika X1 adalah 1 untuk sistem linear yang pertama, X2-nya 0 dan X3-nya 1, dan yang beda X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah 1 dan X3-nya adalah min 1. Sekarang ada matriks diagonal. Apa yang disebut dengan matriks diagonal? Suatu matriks biji sangkar yang sama entry-nya tidak terletak pada diagonal utama adalah 0, disebut matriks diagonal. Jadi diagonal intinya adalah yang di tengah. Yang tengah ini nggak boleh 0 sih maksudnya. Suatu matriks biji sangkar intinya tidak terletak pada diagonal utama adalah 0, disebut matriks diagonal. Bisa 0 juga, cuman nggak bisa di-inverse kalau bukan 0. Itu aja sih sebenarnya. Nah, seperti ini. Ini juga sama, ini diagonal. Nah, bentuk umumnya adalah ini. Dan bentuk inverse-nya adalah tinggal kalian tambah seper aja. 1 per D. Kenapa ditambah seper? Ketika kalian sebenarnya caranya sama, tinggal di sampingnya ada matriks identitas juga di sininya. Ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 gitu. Ketika kalian lakukan perkalian dengan ini, operasi baris elementernya, maka didapatkanlah dia pasti akan jadi 1, 1, 1 semua. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Contoh inverse dan pangkat dari matriks diagonal. Contoh diketahui adalah matriks diagonal mempunyai diagonal 1, min 3, dan 2. Ketika di inverse, maka min 1, min 1/3 soal takminnya sama setengah. Dan ketika dia dikalikan 5, berarti dikalikan 5 kali, dihasilkan ada 1, min 23, dan 32. Lalu diinverskan menjadi min 1/2/3 dan sama 1/32. Lalu segitiga. Matriks segitiga adalah matriks biji sangkar yang semua entry-nya di atas diagonal utama adalah 0, disebut matriks segitiga bawah.
Dan matriks tujuh sangkar yang semua entry-nya di bawah diagonal utama adalah 0 adalah matriks atas ya. Jadi yang ini adalah yang atas, ya. Bawah. Gitu. Nah ini karakteristiknya satu matriks tujuh sangkar adalah matriks segitiga atas jika baris I dimulai dengan paling tidak 1, 0. Dan selanjutnya sebuah matriks tujuh sangkar A adalah matriks segitiga bawah jika dan hanya jika kolom J dimulai dengan paling tidak C1, 0. Dan satu matriks tujuh sangkar A adalah matriks segitiga atas dan jika A matriks A sama dengan 0 untuk I lebih besar pada J dan yang bawah segitiga bawahnya adalah sebaliknya, I lebih besar pada J, lebih kecil daripada J. Lalu sifat-sifat dasar matriks segitiganya, transpos dari matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga atas. Nah, jika ada sebuah matriks segitiga bawah dilakukan transpos maka segitiga atas, begitu pula sebaliknya jika transpos segitiga atas adalah segitiga bawah. Lalu hasil kali dari matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga bawah. Nah, jika ada sebuah hasil kali matriks segitiga bawah maka hasilnya akan segitiga bawah. Begitu pula dengan matriks yang segitiga atas maka hasilnya akan juga segitiga atas. Dan suatu matriks segitiga dapat dibalik jika dan jika identitas diagonal semua bilangan tak 0. Di sini untuk matriks segitiga yang dapat diinforskan adalah tengah-tengahnya nggak boleh diagonal, nggak boleh ada 0. Kalau ada 0 berarti tidak bisa. Dan inverse dari matriks segitiga bawah dapat dibalik adalah matriks segitiga bawah, dan inverse dari matriks segitiga atas yang dapat dibalik adalah matriks segitiga atas. Nah, inverse dari sebuah matriks yang dikali, maksudnya ketika sebuah matriks segitiga bawah diinverskan maka hasilnya adalah segitiga bawah juga. Dan kalau misalnya segitiga atas maka hasilnya segitiga atas juga. Seperti itu contohnya seperti ini. Sebuah A adalah satu mempunyai matriks 1, 3 min 1, 2, 4, dan 5. Dan B-nya ada seperti ini. Nah, ketika dia dikalikan, jika diinverskan dan dikalikan, akan tetap segitiga atas. Ini juga segitiga atas. Nah, ini contoh yang inverse-nya. Nah, caranya sama, tetap dikalikan dengan diagonal, identitas. Ketika dia dicari identitasnya, berarti dia tinggal untuk yang atasnya ini bagaimana supaya jadi 0 ya. Maka hasilnya seperti ini. Sama. Tetap matriks segitiga atas. Begitu juga dikali. Nah, simetrik. Apa yang diketahui, apa yang disebut dengan matriks simetrik? Suatu matriks tujuh sangkar A adalah simetrik jika A sama dengan A transpos. Sebuah matriks simetrik adalah dikatakan sebagai matriks simetrik jika dia sama dengan ditransposkannya itu sama gitu. Jadi ditranspos jadi transpos akan sama hasilnya. Nah, A transpos adalah hasil dari transpos sebuah matriks simetrik adalah simetrik. Jika A ditambah B dan B dikurangkan adalah simetrik juga. Jika A matriks A ada simetrik dikali skala K, maka simetrik juga sama hasilnya. Dan begitu juga untuk hasil kali matriks. Nah, ini untuk matriks yang diagonal ya, contohnya seperti ini. Sebelum kita sudah mempelajari bahwa ketika A dikali B dan B dikali A itu tidak setara, nggak sama ya. Kecuali, nah di sini untuk matriks yang diagonal ada pengecualian. Kecuali jika matriks A dan B itu adalah komut. Komut itu adalah atau saling bertukar tempat, maka hasilnya akan tetap simetrik. Gitu. Contohnya seperti ini. Jika diketahui ada sebuah matriks 2 kali 2, dia simetris
ketika A dikali B atau B dikali A, maka hasilnya akan sama. Dengan pengecualian dia komut. Kalau nggak komut, nggak mungkin sama. Itu. Nah, inverse matrix simetrik. Jika A adalah matriks simetrik yang dapat dibalik, maka A inverse adalah inverse adalah simetrik. Jika ada matriks A adalah simetrik, nah ketika di inverse kan maka hasilnya simetrik pula sama. Ketika transpose juga sama, simetrik juga. Nah, ini adalah hasil kali A dan A transpose. Nah, di sini diketahui jika ada sebuah matriks A, di mana matriks A ini adalah 2 kali 3 dikalikan dengan transposnya, maka akan menghasilkan matriks simetris pula. Mau dia transpose dalam baru A atau A dalam baru transpose, maka hasilnya akan sama. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanya? Mana yang belum paham? Wah, nggak paham semua kayaknya. Ada yang mau nanya? Halo. Ada yang mau bertanya di sini? Di chat, Pak. Iya. Oke. Kalau gitu kita Oke, kalau gitu ini ada soal latihan. Kita dulu di sini, lalu di sharing lagi. Bisa lihat screen saya, soalnya kelihatan ya. Oke, di sini soal latihan pertemuan kelima, yang manakah dari matriks berikutnya menggunakan matriks elementer. Nah, sebelum seperti yang tadi ya, matriks elementer itu apa? Matriks yang dilakukan secara tunggal. Nah, di sini kita contoh nih, saya nomor C ya. Ini elementer atau bukan? Nah, yang jelas kalau yang C ini adalah, bisa lihat kan ya soal saya? Nah, kalau yang C ini adalah dikatakan elementer karena operasi baris elementernya dilakukan pada baris kedua, di mana baris kedua adalah dikali angka 3. Nah, maka dikatakan
mana kan berikut ini merupakan matriks elementer, matriks elementer seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kalian lihat lagi yang E iya atau bukan, yang B iya atau bukan, yang B juga sama, yang A juga sama. Nah, ya seperti di slide saya yang sebelumnya yang awal, apakah ini dikalikan konstan rata 0 yang A, ataukah ditukarkan, atau menambahkan kelipatan baris pertama dan baris satu dengan baris yang lainnya, seperti itu. Tinggal dijawab ininya. Lalu yang kedua, tentukanlah suatu baris operasi baris yang mengembalikan matriks di bawah ini jadi matriks identitas. Nah, ini juga sama. Bagaimana caranya kita mengembalikan si matriks A ini di matriks identitas semula, yang di 1, 0, dan 0, 1. Ini juga sama. Ini ketahuan ya. Yang B ini bisa langsung ketahuan. Dikalikan konstan rata 0, itu aja. Yang nomor 3, tentukanlah matriks elementer E1, E2, E3, sampai 4 sehingga carilah A, buktikanlah bahwa E1 dikali A sama dengan B dan E2 kali B sama dengan A. Nah, yang sebelumnya, yang materi yang sebelumnya, yang setelah matriks elementer operasi baris di bagian bawahnya, ketika kita melakukan baris elementer, maka dia disebut E1, baris elementer pertama. Dan baris elementer kedua disebutkan E2 dan selanjutnya E3 sampai 4. Lalu ketika sekarang sudah dapat bentuk-bentuk matriks E1, E2, E3, dan E4, baru dicoba nih E1 dikali A, kali ini hasilnya B bukan. Dan ketika E2 pada B kali E2 pada B, lalu dikali B, hasilnya A, matriks A atau bukan. Seperti itu. Yang selanjutnya, carilah inverse dari matriks berikut. Yang sebelumnya adalah kalau misalnya kita mencari inverse menggunakan sifat dari sifat inverse-nya yaitu 1 per HD dikurangin BC, lalu min D, min B, min C sama A ya. Nah, ini kita menggunakan operasi baris elementer, yaitu dengan cara dikalikan matriks identitasnya 0, 1, 1 seperti itu. Yang B juga sama. Lalu baru dioperasikan baris elementernya, maka hasilnya akan didapatkan. Seperti itu. Yang kelima, tuliskan sistem dengan melakukan inverse matriks koefisien. Nah, yang kelima juga sama. Untuk menyelesaikan sistem linear dengan cara diinverskan. Diperbesar dulu matriksnya didapat, dielementerkan. Nah, itu yang akan dapat hasilnya. Lalu yang nomor 6, tentukan apakah matriks ini dapat dibalik jika ia tentukan inverse melalui inspeksi. Nah, sebelumnya ya, ini matriks diagonal. Syarat untuk matriks dapat inverse itu apa? Ini adalah lagi materinya. Ya. Lalu yang kedua adalah tentukanlah matriks A pangkat 2 dan matriks A inverse. Itu aja. Jadi kalian kalikan dulu kedua-duanya, lalu baru diinverskan. Seperti itu. Caranya juga sama, pakai yang tadi ya. Yang kalau diagonal, rumus tahu kan tadi kan ya tengah tambah 1 aja. Dikalikan dulu, baru akan dapat 1. Nah, yang 8, tentukan manakah dari inverse matriks berikutnya yang simetris. Nah, tinggal dilihat aja simetris mana yang bukan. Simetris enggak, ini simetris tidak. Seperti itu. Ada lagi? Mau contoh salah satu soal ya. Ada yang nggak paham? Jimnya nggak paham atau paham semua?
Apa ngantuk semua kayaknya? Ada yang mau ditanya? Gimana? Kita lihat. Oke, dari Fajar. Mau saya baca nih. Pak mau tanya mengenai jawaban yang pertemuan 4, yang soal inverse nomor 4A dan B. Itu kalau di matriks A, min 1. Kalau diinverskan itu tetap min 1. Itu jadi positif. Pertemuan keempat. Kita buka. Pertemuan keempat, nomor 4A dan B. Oke, kita sharing ke. Oke, di sini ada namanya Fajar Kurniadi. Oke, Fajar. Jika kalau di matriks A sama dengan min 1, lalu diinverskan itu tetap min 1 atau positif, Pak? Oke, jadi kalau misalkan yang A diinverskan, sorry, ini jadinya jadi enggak positif, jadi nggak jadi negatif, jadi positif, Pak, salah saya. Harusnya seperti ini. Karena ketika di awalnya positif, jadi negatif. Kalau misalnya negatif, jadi positif. Karena minus kali minus ya. Jika minus kali minus, ini 13, 10. 10 jadi 3. Hanya dikali 13. Lalu ini jadi minus. Si B-nya minus, jadi plus. Di sini dia plus. Nah, begitu pula juga yang ini. Oke. Ya, terima kasih, Fajar. Jadi jawabannya adalah jika dari soal ini di situ ada minus atau plus, kalian masukkan ke rumusnya, maka jadi yang plus jadi minus, yang minus jadi plus, gitu. Karena minus kali minus sama dengan plus. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ya sama-sama. Ada lagi? Ada yang mau nanya soal? Mau nanya ya soal pertemuan kelima? Oke, saya share yang nomor 5. Nah, ini sudah saya share di ini ya, di grup chat. Ada lagi yang ditanya? Kayaknya kerjanya berat banget. Oke. Kalau gitu saya akhiri perkuliahan malam hari ini. Kalau nggak ada yang nanya lagi, seperti biasa tinggal kirim email saya untuk ini ya. Jawabannya jangan lupa untuk dikirim, dipelajari, dipelajari juga ketika UTS juga, sehingga nggak jauh-jauh dari sini soalnya. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Masih panjang buat pertama. Semut. Subhanallah. Kemarin baru selesai tugas, sudah ada tugas lagi ya, Pak? Habis gimana matematika gitu sih? Iya, Pak. Kalau nggak ada tugasnya susah nanti. Intinya ya ada tugas ini akan memudahkan karena ketika nanti UTS-UAS itu aja sih. Karena saya nggak jauh-jauh dari soal-soal yang pernah saya kasih itu aja. Ya, Pak. Wah, kok keluar? Hai pulas. Pulas amat. Pulas.